sahabat Hutan Harapan, saya Pita dan malam ini pukul 7 malam saya didampingi dengan Musada dan di sebelah kanan saya Samsul. Hari ini kita akan eksplor satwa amfibi dan reptil, tepatnya di Sungai Jerat. Kira-kira sekitar berapa bang? 10 menit. 10 menit dengan menggunakan motor. Jadi kami mau mengajak sahabat Hutan Harapan untuk melihat lebih dekat lagi seperti apa sih Hutan Harapan. Yuk, ikuti kami ya. Akhirnya sampai di Sungai Jerat. Nah, di Sungai Jerat di sebelah, di depan saya sih sebenarnya lebih tepatnya, itu ada rumah Batin 9, rumahnya Mang Maliki. Mungkin kita nyamperin bentar kali ya bang ya? Ya. Kita samperin dulu ya, biasalah permisi dulu gitu, karena ini kan wilayah jelajah adatnya mereka. Oke. Yuk. Assalamualaikum. Ternyata Mang Malikinya lagi pergi keluar. Jadi ini nggak perlu berlama-lama, kita akan langsung masuk. Di situ ada sungai. Kita langsung nyebrang ya bang? Ya. Oh ya, untuk perlengkapan kita malam ini Ada senter, ada pakai golok. sepatu boot, pakai golok. Pakai golok. Golok gunanya buat apa bang? Nanti? Buka jalan. Nah, buka jalan jadi kita lebih gampang mengakses dan melihat, tapi tanpa ngerusak kan? Ya, pasti. Maksudnya untuk lebih memuluskan jalan kita aja gitu. Oke, yuk ikuti kita. Ada satu kodok gede banget. Bang, tahu jenisnya? Ini Nama- Lipnonetis. Lipnonetis Bisa macrodon. lihat nggak tuh? Dia bunyinya berbunyi kan dia? Ini agak sedikit jarang berbunyi yang jenis ini. Oh. Dan dia ini jenis ini ada variasi bagian kuning, tetapi biasanya juga tidak memiliki variasi warna garis di bagian dorsalnya. Ini umum, tapi kalau dia sekali lompat, ini sangat jauh lompatannya. Kira-kira berapa meter bang? Bisa mencapai Barusan 2 meter dibilangin. lebih kan? Baru Baru dibilangin udah dibilangin. lompat jauh itu di atas. Oh, dia udah pindah Di tempat sana. mana nih? Dan jenis ini juga yang biasa bisa dikonsumsi oleh Warga. Biasa sering Oh, dikonsumsi. udah melompat dia. Ya. Sekali lompat Ternyata itu Lumayan jauh jauh banget. lompatannya. Oke, lanjut kita. Wow, satu lagi. Ada lagi, masih jenis yang sama dan lumayan gede. Lebih gede dari yang Ini tadi. lebih besar lagi. Iya, dari yang pertama. Bentar. Lihat itu. Masih jenis yang sama ya, Bang ya? Ya, Dan ini umum ya? ya jenis ini umum sekali di hampir di seluruh semua anak sungai yang ada di Hutan Harapan. Jenis ini umum dan sangat mudah untuk dijumpai. Dijumpai. Tapi tidak beracun ya? Ya, jenis ini tidak beracun dan yang jenis ini juga yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Yang ini cekakak, tapi saya belum pasti jenisnya. Ini biasanya dia hanya ditemukan di kondisi hutan yang tinggi dan di dekatan sungai. Hai sahabat Hutan Harapan, jadi kita belum kurang dari 1 jam ya. Ya. Kita baru ketemu dikit. Tapi sebenarnya di tengah hutan itu kita bisa ngelihat apa bang? Sebenarnya udah tahu ya di situ ada katak, di situ ada kodok. Cuman pas kita samperin udah kadang kabur duluan. Ya. Nah, Bang Musadat ini cukup paham gimana bisa mengenali katak atau kodok dari suaranya. Ya. Ya. Yes. Seperti kita dengar itu ada suara Curiculus appendiculatus yang biasanya itu adalah salah satu katak pohon yang famili dari Racoporidae. Biasanya dia akan mendiamin rawa yang sedikit air atau bisa dibilang rawa kering, tetapi sebenarnya dia rawa. Tapi Masuk ke airnya rawa. kering ya sedikit. Itu adalah salah satunya. Kalau yang bunyi kuak 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 itu adalah glandulosa. Pulserana glandulosa itu adalah spesialis kodok rawa. Dan ada lagi yang kita dengar ini cek 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 cek. Suaranya kecil di atas, di dekat di belakang pohon ini
biasanya Rhacoporus cyanoppunctatus, dia lebih kecil ukurannya, sangat kecil, tapi dia Katak di atas, mini, ya. katak mini gitu ya. Tapi dia nggak termasuk mini sih sebenarnya, Oh, masih, tapi dia kecil, tetapi dia di atas. Biasanya di aliran air itu, ini spesialis, biasanya kata ini ditemukan di atas air, di sungai. Oh, Habitatnya sungai, Hmm. bukan rawa. Kalau yang dua berbunyi tadi itu kata rawa. Sebentar Bang, dari tadi Abang nyebutin istilahnya nama-nama ilmiahnya mulu. Maksudnya emang nggak tahu apa nama lokalnya gitu. Wah. Jadi nggak tahu. Bang Musadat ini kayaknya lebih paham ngomongin nama ilmiahnya daripada nama lokalnya. Karena kata, kalau nama Indonesia yang seperti yang Curicalis appendiculatus ini adalah kata berkaki jumbai, berumbai. Oh, Jadi ada ada sedikit sedikit. jumbai kakinya, ada pemilih itu. Nah, kalau yang ini biasanya ada juga yang bilangnya yang Pulserana glandulosa ini, ada yang nyebutnya kata apa. Kalau lokal aku agak sedikit ini ya. Kurang tahu. Nah, itulah. Hebatnya taunya nama ilmiah tapi nama lokal kita nggak tahu. Nah, sekarang kita mau ngelihat lebih apa lagi ya? Tadi Bang Musadat ngelihat dari apa? Cahaya matanya. Ada Ya, katak di seberang betul. sana, jadi kita harus nyeberangi sungai. Ya. Yuk. Mungkin. Ih, dingin. Itu katak ya, Bang? Ya. Itu katak. Ini yang saya bilang tadi Curicalis appendiculatus, kata kaki berjumbai, yang spesialisnya biasanya ditemukan di rawa yang airnya sedikit kering, boleh dibilang Oh, kering, rawanya tetapi sedikit rawa. kering Ya. Kecil, Ukuran ya sebesar jempol, ya sebesar jempol, tetapi jenis ini sulit untuk kita temukan. Biasanya dia lebih mirip seperti daun. Oh, lebih mirip daun, Ya. jadi agak susah ya. Nah, uniknya kata ini biasanya kalau kita ketemu satu, yang lainnya akan gampang kita ketemu. Ini kan banyak rombongan. Oh, kalau ketemu satu akan mudah ketemu yang lain. Yang lain. Nah, kata ini biasanya kita bisa ditemukan. Biasanya dia akan duduk di atas daun atau di ranting kayu atau di akar. Biasanya di ini. Apa ini? Daun pandan. Ya, dia ketinggian antara 50 sampai 1 meter. Ya, hanya biasanya tidak terlalu tinggi jenis ini. Cuman gampang sensitif gitu nggak sih Bang? Maksudnya ngelihat kadang kan ada satwa gitu ketika ngelihat ada gerakan atau. Nah, jenis ini biasanya nggak terlalu sensitif. Kalau dia bisa itu biasanya kita bisa sampai lama bisa lihat. Oh, ya, gitu, cukup. nah, jenis kata ini biasanya sensitif dengan cahaya. Kalau dia lagi berbunyi saat kena cahaya, biasanya dia akan berhenti berbunyi. Nah, biasanya kita akan matikan cahaya sehingga dia akan berbunyi kembali. Biasanya seperti itu kalau kami mencari kata ini. Jadi kita matiin dulu Bang. Sementara kalau dia sudah berhenti berbunyi, nah kita akan matikan senter. Tapi ini masih ada berbunyi di seputaran dekat sini, tapi belum ketemu. Masih ada suaranya di dekat sini. Ini yang kata kecil yang berbunyi ngeng, ngeng, ngeng. Ini Microhyla hetmonsi. Nah ini biasanya duduknya di bawah-bawah daun, di serasa seperti ini, di rendah. Ini yang sulit untuk ditemui. Guys, Oke. ada kayu super gede. Ini kayu apa, Bang? Ini mati. Iya, kayu sudah Lama. lama, tapi sumpah ini diameternya ini berapa nih Bang? Hampir Kayaknya 1 meter lebih sih. diameternya 1 meter lebih. Gede banget soalnya. Ini kalau lokalnya kayu kelat, sepertinya kayu kelat. Sepertinya kayu kelat. Ada siput. Di daerah sini banyak suaranya itu. Banyak. Siputnya warnanya unik. Bentar-bentar. Oke. Warnanya. Tidak jauh dari pohon kayu ini. Ini ada capung cantik berwarna dasar hijau, tapi sayapnya seperti ada mutiara. Lihat nggak? Jelas di video ini. Nah, ini adalah jenis gecko smithi. Nah, tokek ini. Ini bisa panjang sampai 36 cm, bisa lebih.
Perbedaan tokek hutan dengan tokek rumah. Kalau tokek rumah warna corak ini merah dia. Merah, semuanya merah dan ada bintik putih sama. Kalau yang tokek hutan ini dia lebih cenderung warnanya hitam. Tapi kalau dia stres bisa berubah menjadi warna abu-abu. Nah, ini dia. Kalau lebih cantik matanya, lebih tajam. Iya, ya. Ya. Kita lagi ada di sungai. Jelas. Segal nggak sih dengerin bunyi air? Oh, itu tuh. Nah, Jalan. tuh. Cantik gak tuh? Nah, kita dapat katak yang cantik. Warnanya oranye, hitam, ada totol-totol kuning. Yuk, lihat. Ditemuin deket ini ya, Bang? Ya, di dekat berbatuan di pinggiran sini. Deket sungai. Ya, dekat sungai ini memang jenis yang sungai ini Pulsirana peninsularis. Termasuk jenis baru yang dipublikasi oleh Andrian Kowski dan Umi Laila. Oh, oke. Yang dulunya ini dianggap hampir persis dengan Pulsirana siberu, tetapi ternyata yang di Hutan Harapan itu bukan Pulsirana siberu tetapi peninsularis. Ini warnanya cantik banget. Ada warna oranye, ini dia apa? Di punggungnya. Dan garisnya hijau, Total kuning, Kuning. total kuning kehijauan kuning kejauhan. dan bagian Bunyinya gimana, Bang? yang Oh. Tapi masalahnya warga lokal kayak Batin 9, masyarakat itu hanya lebih tahu ini katak, ya ini kodok, hanya ini umum, katak, Pak. ini Ya, kodok hanya gitu ya. aja, ya. Hal yang menyenangkan kalau kita ekspor ke dalam hutan, khususnya hutan harapan sih. Kita ngomongin hutan harapan. Tadi kita ketemu burung, terus ketemu capung ya, Bang ya, capung. Dan sekarang kita ngelihat ada laba-laba lagi. Ini habis bertelur, Bang. Iya, baru netas sih sebenarnya. Baru netas. Laba-laba ini baru netas, laba-laba kecil yang di daun dan di daun juga lebih banyak. Ya, saya nggak tahu jumlahnya ada berapa Ya, di bagian bawah. Gila, ini kecil-kecil. Ya, ini baru menetas sepertinya. Nah, sahabat hutan harapan, jadi binatang-binatang kecil ini itu punya peranan penting terhadap ekosistem hutan. Ini termasuk salah satu, laba-laba ini termasuk pemakan hama, Ya, serangga juga. serangga juga. Ya. Nah, jadi kalau menurut sebagian orang kan ini kesannya kayak mengganggu ya, Bang, kayak mungkin dikirain kayak kecoa. Ternyata enggak, dia punya manfaat yang sangat besar buat apa ya? Rantai makanan. Baik atau tidaknya suatu ekosistem itu. Termasuk juga katak, Bang. Ya. Katak gitu kan, Bang? Ya, katak juga ada beberapa memang khusus untuk yang tinggal di habitat hutan yang masih baik, seperti yang kita temukan barusan adalah Pulsirana peninsularis yang baru kita temukan yang warna hitam, ada oranye. Itu tidak akan kita temukan di hutan terbuka, apalagi di perkebunan sawit. Artinya itu kan nunjukin bahwa di mereka satwa ini hanya bisa Bisa tumbuh di hutan dengan ekosistem yang baik. Ya. Nah, jadi ngomongin soal tadi kan kita bilanginnya kita mau eksplor tentang amfibi, Bang, amfibi sama reptil. Mungkin sahabat hutan harapan udah ngeliat beberapa tadi yang kita tampilin, beberapa jenis katak dan kodok. Nah, Bang, untuk di hutan harapan sendiri kita punya berapa spesies reptil sama amfibi sih? Ya. Kategorinya berarti masuk apa? Herpetofauna. Ya, di hutan harapan ini sedikitnya kita temukan itu ada untuk amfibinya ada sekitar 56 jenis dan reptilnya ada 74 atau 75. Saya sedikit lupa, lebih kurang sekitar 70-an 70 spesies. lebih untuk jenis reptilnya. Jadi untuk eksplorasi, untuk mencari ini tidaklah mudah seperti yang kita bayangkan. Jadi terkadang pada musim kering dia sangat sulit. Bahkan ada, jadi kita hanya bisa mendengar suara dan saat kita dekati dia akan berhenti bersuara. Jadi kita memang harus eksa seperti yang kita lakukan tadi. Sebenarnya ada suara Polypedates coleti, ada Rhacoporus pardalis yang berbunyi di atas.
terus ada Curicalis appendiculatus, ada Pulsirana glandulosa. Itu yang tidak kita temukan tapi kita dengar suara. Oh, tadi Iya. ada suaranya, tapi kita nggak ketemu wujudnya. Ya, tetapi ada beberapa yang kita temukan tadi adalah Pulsirana peninsularis yang hitam, dan ada juga Polypedates leucomistak, dan ada juga Pagevaria limnocaris. Itu yang menjelang kita mau sampai ke sini di jalan yang terbuka. Di dalam di pinggiran sungai tadi juga kita temukan ada jenisnya Pulsirana bukan Pulsirana tapi Limnonetis macrodon. Itu yang besar dan bisa dikonsumsi biasanya. ya. Yang sering dikonsumsi jenis-jenis Limnonetis. Kira-kira gitu. Bang, apa sih yang jadi penyebab amfibi reptil gitu akhirnya semakin sedikit? Ya, salah satunya karena gini, itu untuk amfibi ya, terkhusus ada untuk amfibi, ada beberapa jenis spesies amfibi ini yang memang dia hidup di hutan tinggi dan bahkan dia akan butuh pohon untuk berkembang biak, seperti familinya Rhacoprides rata-rata seperti Nycticalus pictus. Dia harus punya lubang kayu di dalamnya, dia akan bertelur dan berkembang biak di kayu. Memang jenis itu tidak akan kita temukan di hutan yang terbuka, apalagi di perkebunan kelapa sawit ya nggak akan ketemu. Tetapi kalau jenis Polypedates itu leucomistak masih bisa kita temukan di hutan yang terbuka, bahkan di kebun sawit. Termasuk Pagevaria limnocaris itu memang umum ditemukan di hutan-hutan terbuka yang ada di Hutan Harapan. Dampaknya nih, kalau kata kodok amfibi lah gitu, ketika semakin berkurang. Ya, kalau hutan habis, beberapa spesies amfibi yang tidak bisa bertahan di hutan dan membutuhkan hutan, ya sudah pasti dia akan punah. Sudah pasti, karena dia tidak akan bisa bertahan hidup di hutan yang terbuka. Karena jenis-jenis tertentu dia memang membutuhkan habitat yang memang hutan pohon-pohon tinggi, gitu pohon pelindung, seperti memang itu mayoritasnya kata-kata pohon, termasuk bukan hanya kata pohon seperti yang Pulsirana peninsularis, Pulsirana picturata, itu dia butuh sungai tapi yang ada hutannya masih baik. Ya, yang belum diganggu lah, masih sekunder lah, hutan sekunder tinggi gitu, medium itu masih. Kalau dia sudah di hutan yang terbuka seperti yang sudah bekas terbakar habis, nggak ada pohon besar lagi, biasanya dia akan menyingkir lebih jauh ke di dalam yang masih berhutan. Kalau hutan itu, coba bayangkan kalau hutan itu habis ditebang semua, saya kira jenis itu akan hilang. Gitu, saya nggak tahu, dia tidak bisa hidup di kota mungkin. Itu artinya sahabat Hutan Harapan bahwa kata kodok amfibi ini jadi salah satu indikator hutan yang sehat, ekosistem yang bagus gitu. Jadi bayangkan kalau kita tidak menjaga hutan kita dengan baik, tidak melindungi hutan kita yang tersisa gitu ya Bang ya, kita nggak akan ketemu lagi nih generasi ke depan yang kayaknya nggak bakalan bisa ngelihat lagi ya Bang, bahkan maksudnya nyentuh nih satwa gitu ya kalau kita nggak jaga hutan kita. Nah, untuk Bang Musadat, jadi sahabat Hutan Harapan, Bang Musadat latar belakang pendidikannya bukan berlatar belakang apa ya, ilmu amfibi atau apalah itu sejenisnya. Bang Musadat hanya pendidikan sampai pendidikan SMP lah, S3. SD, SMP, SMA-nya numpang. Tapi Bang Musadat punya ketertarikan besar terhadap amfibi dan reptil ya Bang ya, yang tergolong dalam herpetofauna. Kenapa Bang? Bahkan ya itu tadi, teman-teman bisa lihat, nanti kita cek omongannya Bang Musadat, nama ilmiahnya, kita googling beneran atau enggak, ini ngasal atau enggak gitu loh. Kita buktikan, tapi aku udah buktikan Bang Musadat, dia sebutin nama ilmiahnya dan kita cari, emang iya itu gambar kataknya. Jadi Bang Musadat nih, kenapa bisa sampai tertarik terhadap herpetofauna? Ya, sebenarnya khusus untuk reptil ya, reptil dan kodok sebenarnya saya berawalnya dari rasa takut. Geli ya, gitu ya? Agak sedikit geli ya, termasuk ular. Tetapi dari tahun 2011 ada salah satu peneliti untuk S3-nya, dokter itu Andre Jankowski yang dari Jerman. Dia penelitian untuk reptil, amfibi khususnya, untuk membandingkan kondisi hutan.
Nah dari situ saya berpikir, saya orang sini, orang lokal Indonesia yang ada di sini. Loh, Yang kenapa saya tinggal enggak? ya, Walaupun sudah. saya merasa takut, sehingga saya selalu mengikuti dia dan akhirnya saya diajak, memang diikut sertakan di dalam penelitian Ikut itu terlibat selama penelitian. 3 tahun Dari tahun sebagai asisten dari 2011 sampai 2013 sampai 14. Ah, Bahkan saya sering diajaknya juga dibawanya keluar untuk penelitian membandingkan dengan keberadaan herpetofauna yang ada di Hutan Harapan Iya. dan tempat lain. tempat lain. Jadi sehingga saya sedikit banyak walaupun yang tidak ada di Hutan Harapan, jenisnya beberapa spesies yang nggak ada di Hutan Harapan tapi ditemukan misalnya di Taman Nasional Lampung, ada yang di Bukit 30. Ya belajar itu ya belajar ya seperti itu, tidak melakukan pendidikan Khusus. kuliah atau universitas yang besar seperti itu, hanya jurusan sekedar amfibi gitu. ya dunia sekarang canggih deh, bisa googling deh, belajar, mencari, beli buku atau intinya mau ada niat kemauan, ya rasa takut tadi kembali akan hilang, lama-lama akan hilang. Dari kebiasaan kita bisa menghilangkan rasa takut, termasuk menangkap ular, bagaimana belajarnya, identifikasinya. Setelah kita paham dan identifikasi dan ternyata itu baik dan bagus. Iya. Ya. Jadi Jangan harusnya dibunuh. ini buat Bang Musadat yang latar belakang pendidikannya mungkin bukan eksak, bukan satwa gitu, Iya. tapi punya kemauan besar untuk meneliti, apalagi nih mahasiswa untuk meneliti di luar sana. Yuk, Hutan Harapan tuh bisa loh jadi tempat kalian untuk meneliti, bisa bantu Bang Musadat untuk lebih lagi kita ngumpulin data, terus ya. kemudian ikut terlibat melindungi satwa yang masih terjaga baik di hutan, khususnya di Hutan Harapan gitu. Kayaknya eksplorasi kita hari ini cukup ya Bang ya. Cukup. Mungkin next kita, selanjutnya mungkin kita akan eksplor burung Malam. burung malam. Wih, Tadi kita ketemu satu ya. Ya, Ketemu tadi ada satu. Dan mungkin reptil kali ya Bang, karena Ya. reptil hari ini kita Hanya dapat satu jenis. satu jenis. Mungkin nanti Gecko smithy. ya itu. Cuman dapat satu karena memang nggak gampang, karena satwa itu pasti sangat sensitif ya Bang ya. Setiap ada dan gerakan juga yang musimnya yang belum pas. Nah, mungkin. momennya juga kita masuk ini. Ya, Mungkin next perjalanan kita akan bersambung. cari yang lain lagi. Episode berikutnya. Jadi sahabat Hutan Harapan itu jadi udah, karena mungkin bayangan mereka ini masih yang kayak, aduh ini mungkin hutannya masih yang biasa aja Ya. atau gimana. Hutan kita masih bagus dan tanggung jawab kita bersama untuk jaga Menjaga, hutan kita yang memperbaikinya. tersisa ini. Oke, Oke. hari ini terima kasih Bang Musadat. Sama-sama Kita dan sampai berarti- jumpa kembali di sampai episode jumpa. berikutnya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, di Eksplor Hutan Harapan berikutnya. Dah.